Garis besar di film ini saya akan bahas. Inilah perubahan unik yang hanya dimiliki oleh Zoan model dewa. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dimana di sini kita akan bahas satu hal yang masih menjadi perdebatan terkait perubahan Zoan dan Awakening-nya. Kok Lucci yang Zoan biasa dia bisa punya awan api sih di sekitar tubuhnya? Apa mungkin juga dia termasuk ke mythical Zoan Leopard dan bahkan Zoan model dewa atau sejenis-jenisnya? Nah, mari di sini kita coba diskusi terkait hal itu dan alasan kenapa Kaido juga tidak mempunyai awan api seperti yang lainnya. Kita akan mulai dulu dari beberapa karakter yang memiliki awan api tersebut yang mengitari tubuhnya. Dimana untuk pertama, sudah jelas lah, itu Senchou kita alias Luffy. Lalu ada Yamato juga yang dia mempunyai semacam awan yang mirip mengitari tubuhnya. Dan orang terakhir adalah Lucci yang baru saja diperlihatkan. Tiga orang ini memiliki jenis buah iblis yang sama, yaitu diklasifikasinya sebagai tipe Zoan. Tapi mungkin untuk duanya, yaitu Luffy dan Yamato, dia masuk ke mythical Zoan. Yang sebenarnya ada juga sih yang menghubungkan dengan Enel ketika dia bertransformasi ke wujud Amarunya yang apakah jangan-jangan juga jika Enel masuk ke mythical Zoan? Tapi oke lah, itu bukan bahasan kita. Nah, kembali ke tiga orang pertama tadi, apakah kesemuanya sudah awakening? Menurut saya jawabannya tidak. Karena yang terkonfirmasi awakening dan muncul awan seperti itu hanyalah Rob Lucci saja. Yang bahkan jika kita lihat, dia tidak bilang sendiri loh, kayak gue udah awakening nih, kayak serial-serial lain yang ngasih tahu kemampuan barunya. Tapi di situ dia cuma bilang bukan cuma kau yang bertambah kuat, topi jerami. Karena kemampuan awakening ini langsung dikatakan oleh narator bahwa buah iblis dari Lucci ini sudah awaken. Dan untuk Yamato, sebenarnya untuk hal ini kita masih belum tahu. Karena ingat, Yamato ini baru pertama kali berubah ke wujud Zoannya di hadapan Kaido loh. Dia ini makan buah iblis mythical Zoan Inu Nomi model Okuchi no Makami itu pun tidak sengaja. Karena dia sendiri yang bilang dia sedang lapar dan tidak sengaja memakan buah iblis tersebut. Yang lapar pun sangat wajar sekali. Yang kita pun tahu kan 20 tahun yang lalu saat usia 8 tahun Yamato dia memutuskan dirinya untuk menjadi Kozuki Oden dan mengikuti jejak samurai untuk menghajar ayahnya Kaido. Yang kita juga tahu selama 20 tahun dari usia 8 sampai 28 saat ini dia terus menggunakan borgol di tangannya yang membuatnya terkekang dan tentu saja buah iblisnya pun tidak aktif dan dilemahkan juga. Yang makanya sebenarnya dari situ saja sejujurnya Yamato ini salah satu karakter yang sangat-sangat kuat sekali. Ia bahkan bisa mengkawal ulti saat di borgol yang dilemahkan dan dia pula bisa bertarung melawan es dalam keadaan yang sama. Ingat borgol itu ikut melemahkan juga ya selain menetralkan kemampuan buah iblisnya. Hingga akhirnya dia pun bebas oleh Luffy dan berhasil berubah ke wujud Zoan pertama kalinya dan langsung ke mode hybrid yang boom ternyata ada awan yang mengelilingi tubuhnya itu. Apakah mungkin dia ini awakening di perubahan yang pertama? Yang menurut saya ini sangat-sangat luar biasa jika itu iya. Dan Luffy dia ini baru awakening tepat saat dikalahkan atau mungkin dibunuh oleh Kaido di puncak Onigashima. Yang ini pula terkonfirmasi sebanyak 2 kali oleh Gorosei di manganya dan oleh Oda sendiri di serial Road to Love Tale. Buat yang kalian nih yang masih ragu, kalau itu cuma gear 5 doang bang, bukan awakening, yang ternyata itu adalah satu hal yang sama. Yang Oda sendiri sudah bilang jika setelah 800 tahun kemampuannya baru bangkit atau awaken setelah Luffy berhasil berubah ke mode nikahnya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, apakah dengan Luffy awakening ini maka muncul awan yang mengitari tubuhnya? Lagi-lagi, jawabannya tidak. Luffy sudah bisa mengeluarkan hal itu di semua mode Gear 4-nya, bahkan dari perubahan pertama yaitu Bone Man hingga Tank Man dan Snake Man juga. Jadi awan tersebut tidak identik dengan Awakening Zoan.
Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Kaido juga sudah awakening? Jika kita sambungkan dengan poin tadi, bahwa awan tersebut tidak terhubung dengan awakening, yang saya sendiri pun cukup yakin jika Kaido sudah bisa mengawakeningkan buah iblisnya, walau kita tidak melihat adanya awan di tubuhnya tersebut. Dimana alasan pertama, kenapa saya yakin jika Kaido ini sudah awakening? Karena dia tahu bagaimana awakening buah iblis Zoan ini bekerja, yaitu jika tubuh dan pikiran sudah satu alias sejalan, maka awakening dapat benar-benar terjadi. Dia juga bahkan tahu banyak case di mana awakening akan membuat usernya hilang kesadaran. Makanya di situ dia berkali-kali nanya kepada Luffy apakah dia ini benar-benar Luffy yang asli. Hal ini sudah dijelaskan oleh Oda Sensei juga di serial Road to Lifestyle yang tadi saya bahas, dan yang terbaru juga oleh Shaka di chapter 1069. Jika seseorang sekali berkaido yang apalagi dia tahu awakening, masa sih dia tidak bisa mengawakeningkan kemampuan buah iblisnya? Ya logika aja, jika dia tahu caranya tapi nggak usah buat dapetin kan kayaknya aneh banget nih. Lalu untuk alasan selanjutnya, yaitu yang kedua, jika kita lihat awakening Zoan itu perubahannya lebih seperti hybrid tapi dominan di mode Zoannya. Seperti penjaga Impel Down lah, mereka ini hybrid tapi lebih banyak Zoannya dan mereka adalah yang gagal atau mungkin yang berhasil, seperti Rob Lucci. Dia ini mirip seperti hybrid normalnya tapi bentukannya lebih leopard dibandingkan hybridnya. Mulai dari tubuhnya dan bahkan giginya pun ikutan menjadi taring, karena di hybridnya giginya masih gigi manusia biasa kan. Ini pula sebenarnya pernah kita lihat di tubuh Kaido, di mana mode hybridnya dia memiliki alis manusia normal dan gigi yang normal juga. Tapi ketika dia berubah ke hybrid versi 2, alisnya berubah menjadi alis naga dan bahkan giginya pun menjadi full taring seperti Lucci. Tidak hanya itu, kemampuannya pun meningkat sangat drastis karena Luffy sama sekali belum pernah menang beradu melawan Kaido di hybrid versi 2 ini. Ya, di sini saya menyebutnya hybrid versi 2 ya, karena belum terkonfirmasi itu awakening atau bukan. Yang bahkan jika kita ingat, ketika Luffy di mode Gear 5-nya pun dia masih kesulitan melawan Kaido di mode hybrid versi 2 ini. Yang bahkan akhirnya dia baru bisa menang saat Kaido kembali ke mode Zoan naganya. Nah, mungkin bakal ada yang bilang nih, lah bang, Kaido juga kan punya awan tersebut tapi kita melihatnya di mode naga dia saja. Mungkin dia pakai hal itu untuk nerbangin Onigashima, makanya nggak muncul di sekitaran tubuhnya. Dan itu hanya ada di mode naganya doang. Yang sebenarnya ini cukup menarik juga sih. Apakah mungkin jika awan itu cuma ada di mode Zoannya saja, atau untuk kasus Kaido di naganya? Dan jika kita lihat untuk anaknya sendiri, yaitu Yamato, bahkan ketika dia berubah ke mode Zoannya atau ke mode Makaminya, dia bahkan masih ada awan yang mengitari tubuhnya, sama seperti ketika di mode hybridnya. Yang kecuali di mode manusianya lah ya untuk Yamato ini. Dan untuk yang lainnya pun di mode manusia tidak muncul kan. Dan untuk kasus Luffy, bahkan di mode sebelum awakening pun dia sudah ada. Dan itu ketika dia berubah ke mode Gear 4-nya. Yang menurut saya mode Gear 4 dari Luffy ini seperti campuran lah antara Luffy dan mode Zoannya. Nah, lalu apakah sebenarnya arti dari awan api jika itu bukanlah hal yang berhubungan dengan awakening? Dimana saya mendapatkan insight dari salah satu TikToker nih, aduh lupa nama akunnya apa. Di situ dia bilang kenapa Kaido tidak punya awan api walaupun sepertinya dia ini sudah awakening. Dan seperti perkataan saya barusan, awakening tidak ada hubungannya dengan munculnya awan tersebut, karena sebenarnya case itu hanya muncul untuk Rob Lucci saja dan tidak untuk Yamato atau Luffy sekalipun. Jadi kemungkinan awan api itu ada ketika buah iblis dan hasrat atau desire terdalam dari usernya sudah saling sinergi satu sama lain. Dimana untuk kasus Luffy, dia adalah tipe yang bebas dan cocok dengan nikahnya, yang juga disebut sebagai White Warrior dan Warrior of Liberation, yang dia ingin membebaskan semua orang, yang paslah dengan kapten kita yang sangat berjiwa bebas. Maka muncullah awan yang mengelilingi Luffy bahkan dari di mode Gear 4-nya, karena bukankah sejak dulu Luffy ini seorang yang selalu merasa bebas. Dan untuk Yamato, kita juga tahu bahwa Okuchi no Makami adalah Guardian Deity atau Dewa Pelindung Wano Kuni. Dan kita juga tahu bagaimana hasrat Yamato yang sangat kuat sekali untuk menjadi Kozuki Oden dan untuk melindungi negeri Wano Kuni, maka lagi-lagi sebuah pikiran dan kemampuan yang sudah fit, maka bisa dibilang itu sudah perfect sekali. Bahkan Yamato yang ingin sekali berlayar, dia lebih memilih untuk menjaga Wano Kuni saja, yang itu sudah cocok dengan sebutan sebagai Dewa Pelindung kan.
Yang untuk Lucci kita memang masih belum tahu desire-nya apa dan apakah dia ingin menjadi penjaga pemimpin dunia seperti Tenryubito, yang mungkin juga itu cocok dengan leopardnya karena kita nggak tahu nih. Yang jelas dia ini sudah fit dan muncullah awan di tubuhnya tersebut. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Kaido? Kita tahu Kaido ini masih punya desire atau keinginan yang masih belum terselesaikan yang sudah dia lakukan dan katakan berkali-kali. Ya pasti kalian udah bisa menebaknya lah. Itu adalah keinginannya untuk dapat mati. Dia yang dikenal sebagai hobi bunuh diri sudah melakukan berkali-kali percobaan tersebut dan terus selalu gagal saja. Itu pun untuk memuaskan hasratnya tersebut. Bahkan Kaido pula yang berkata jika kematianlah yang menyempurnakan seseorang, dan itulah yang belum sempurna di diri Kaido untuk bisa benar-benar memaksimalkan kemampuan dari Zoanya tersebut. Yang sejujurnya, jika cara untuk awakening adalah harus merasakan kematian seperti bagaimana Luffy sebelumnya, maka yaitu adalah cara untuk Kaido memaksimalkan kemampuannya, yang bahkan serangan terakhir Luffy membuatnya dia harus masuk ke dalam lava dan inti bumi. Mungkin jika Kaido tidak mati, itu akan menjadi trigger utama agar Kaido bisa semakin kuat lagi. Karena untuk Yamato saja, seharusnya dia udah pernah disiksa lah ya oleh ayahnya sejak kecil, jadi udah tertrigger lah masalah hampir mati tersebut. Dan untuk Lucci pun sama, dia setelah dihajar Luffy di Enies Lobby, dikatakan dia dalam keadaan koma selama beberapa hari, yang bahkan udah ngasih tahu secara jelas jika Lucci dalam keadaan koma. Apa mungkin itu adalah trigger untuk awakening dapat terjadi? Yang kalau kira-kira menurut kalian, apa sih yang men-trigger awakening? Dan mungkinkah ada hubungan hal itu dengan awan api di belakang tubuhnya? Coba kalian langsung tuliskan pendapat kalian ya di kolom komentar. Nah, jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develop pamit, and I'll see you guys next time.